Pemirsa, kita ini tak pernah berhenti untuk belajar. Manusia adalah manusia pembelajar. Kita selalu penasaran dengan sesuatu yang baru. Ingin tahu dengan sesuatu yang ada di tengah-tengah kita. Itu adalah sifatnya manusia. Jadi kalau kita tidak ada terangsang, tidak ada penasaran untuk ingin pada sesuatu, maka kita harus gugah. Berarti kemanusiaan kita kurang maksimal. Karena manusia pada dasarnya adalah pembelajar. Maka utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita mencari ilmu itu mulai dari kita dilahirkan sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi tidak pernah kita ini berhenti untuk kita mencari ilmu. Makanya kalau kita ini sudah menghormati ilmu, maka kehidupan kita akan mudah. Kenapa? Karena itulah yang mewarisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warasu al ilma. Faman akhadhaha faqad akhadha hadzan wafira. Kalau kita ini menjadi ulama, maka kita menjadi pewaris para nabi. Tidak ada yang di muka bumi ini tingkatannya lebih tinggi dari para nabi. Warasatul anbiya. Wal anbiya lam wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Anbiya itu para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, walakin warasu al ilma. Faman akhadhaha faqad akhadha hadzan wafira. Kalau kita ini mengambil warisan para anbiya apa? Berupa ilmu, maka berarti kita sudah mengambil bagian yang paling besar, mengambil dari paling banyak. Maka kalau yang paling tinggi adalah anbiya, ulama itu pewarisnya. Tidak ada yang lebih dekat daripada kehidupan ini daripada kata waris. Yang mewarisi Rasulullah adalah ulama. Betapa tingginya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian pemirsa dimanapun berada. Hidup ini hanya sebentar. Kalau mengikuti umur Rasulullah SAW itu 63 tahun. Kalau umur kita sekarang sudah harapan hidup sudah mulai berkurang. 50 tahun, 55 tahun. Bahkan baru yang lalu ini teman saya enggak sampai 40 tahun. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita persembahkan kalau tidak karena ilmu? Orang yang berilmu dan mengabdikan diri untuk ilmu, selamanya dia hidup. Coba bisa dibayangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu umurnya hanya 54 tahun. Lahir 150 Masehi dan wafat 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah. Hanya 54 tahun umurnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i selalu hidup di tengah-tengah kita. Kenapa? Karya ilmunya. Sekarang kalau kita bicara berkenaan dengan usul fikih, kita pasti membaca punya Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita membaca kitab fikihnya punya Imam Syafi'i. Ar-Risalah dalam ilmu usul fikihnya. Bicara fikih untuk Indonesia yang penganut mazhab Syafi'i pasti menyebutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang 54 tahun hidupnya di dunia, tetapi jasa ilmunya tak pernah mati. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Dan kalau kita sudah punya ilmu di dunia, terwariskan sampai akhirat. Jadi di akhirat itu kita hanya bisa mengambil dari ilmu yang paling banyak. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Yang kedua adalah awaladun shalih yad'u lahu aw ilmun yuntafa'u bihi. Kalau kita sudah mati, itu semua sudah terputus amalnya. Anak soleh itu masih menunggu anak soleh yang untuk mendoakan kita. Sedekah jariyah itu pun kalau kita banyak ngasih atau kita ngasih berjariah pada yang lain. Tapi ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Itu bukan hanya satu tempat. Saya mengajarkan murid saya di pesantren. Murid saya pulang mengajarkan di rumahnya atau dia bikin pesantren lagi. Dari bikin pesantren, muridnya bikin pesantren lagi. Maka dari murid ke muridnya itu ilmun yuntafa'u bihi, selalu mengalir pahala kepada kita. Kenapa? Karena ada ilmu yang diberikan oleh kita semua. Maka dengan ilmu inilah yang menjadi pembeda dari kita yang lain. Ilmu yang akan kita petik di akhirat kelak. Dengan apa? Dengan seluruh yang kita berikan kepada yang lain.
Dan sekarang sarana untuk menyampaikan ilmu banyak sekali. Dari mana? Kita bisa ada dari media, kita bisa berupa buku, kita bisa berupa rekaman, kita bisa menyebarkan kepada yang lain. Dan pada saat sekarang ini, ilmu perlu diperhatikan tentang transmisinya. Artinya apa? Sanadnya itu nyambungnya kepada siapa? Karena acap kali kita ini belajar ilmu, tidak tahu siapa gurunya, tetapi kita ini cukup mendengarkan dari mana? Dari medsos. Kadang-kadang tidak jelas validitasnya. Kalau kita punya perangkat ilmu, kita bisa melakukan seleksi. Mana ilmu itu yang valid, mana yang orang masih di dalam mereka-reka. Oleh karena itu, ketika kita mencari ilmu, pastikan kita ada sanadnya. Makanya kita belajar kepada ulama, ulama dari ulama, ulama dari ulama, ulama dari ulama, ulama dari tabi'in, dari tabi'in, dari sahabat dari Rasulullah SAW. Rasulullah dari mana? Melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sanadnya ada. Oleh karena itu di dalam keilmuan kita, jangan sampai kita ini hanya belajar kepada pikiran kita. Hanya belajar kepada yang kita dengar dari siapapun tanpa kita verifikasi. Pertama, diverifikasi kebenaran kata-kata itu secara agama yang ada metodologinya. Yang kedua, yang mengucapkan itu siapa? Dapatnya dari mana? Makanya kita belajar jangan cukup hanya dengan apa? Dengan medsos, dengan online. Tak cukup itu, kita harus talaki kepada ulama. Kenapa? Karena khawatir ia tidak belajar ilmu agama dengan metode yang benar, maka akan menjadi salah, maka menjadi sesat. Man ta'allama bi ghairi muallimin fa muallimuhu asyaiton. Barang siapa yang belajar tanpa dibimbing oleh gurunya yang menunjukkan, maka gurunya adalah syaitan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi limpahan ilmu. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan mencari ilmu. Dan mudah-mudahan kita diberi ilmu sebagaimana ilmu yang diberikan pepahamannya kepada Nabi. Diberikan ilmu sebagaimana kepintarannya kepada para rasul. Dan diberikan ilmu daya hafalnya kepada daya hafalnya para malaikat yang dekat dengan kita. Dan apa yang kita lakukan mudah-mudahan dalam rangka mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.